Halo, selamat datang kembali di channel ini ya Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di channel Sehat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, tapi mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu cara meningkatkan kesuburan pria. Khususnya kita akan fokus pada satu hal yang bisa kita kendalikan setiap hari, yaitu makanan yang kita konsumsi. Mungkin Anda dan pasangan sedang berjuang untuk memiliki momongan, atau mungkin Anda hanya ingin memastikan kualitas sperma Anda selalu dalam kondisi prima. Apapun alasannya, video ini adalah panduan lengkap untuk Anda. Kita akan bahas secara mendalam kenapa makanan-makanan itu begitu penting, nutri apa saja yang wajib ada, dan tentunya makanan-makanan super apa yang bisa menjadi andalan Anda. Sebelum kita masuk ke daftar makanannya, penting untuk kita pahami dulu, kualitas sperma itu bukan cuma soal jumlah ya. Ada juga 3 faktor yang menentukan. Seperti yang pertama itu tentu jumlah, berapa banyak jumlah sperma yang ada. Yang kedua itu motilitas ya, seberapa aktif dan cepat sperma bergerak. Yang ketiga morfologi, bentuk sperma yang normal. Lantas apa kaitannya ketiga poin ini dengan makanan? Tahukah Anda, sperma membutuhkan waktu sekitar 70-90 hari untuk diproduksi. Selama proses ini, tubuh kita akan sangat bergantung pada nutrisi yang masuk. Makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral bisa melindungi sperma dari kerusakan, meningkatkan produksinya dan membuatnya lebih lincah. Sebaliknya juga, makanan yang tidak sehat bisa merusak sel-sel sperma. Nah, sekarang mari kita bedah nutrisi apa saja yang bisa jadi kunci. Catat baik-baik ya. Yang pertama adalah seng atau zinc ya. Fungsinya ini mineral ini adalah superhero untuk sperma. Zinc berperan dalam pembentukan lapisan luar dan ekor sperma. Kekurangan zinc bisa menyebabkan jumlah sperma menurun dan motilitasnya buruk. Contohnya adalah daging merah ya, tiram, sumber terbaiknya itu dari tiram, biji labu, kacang-kacangan, dan sereal gandum utuh. Yang kedua itu ada folat ya, atau vitamin B9. Nah, fungsi folat ini tidak hanya penting untuk wanita, tapi pada pria, folat berperan dalam sintesis DNA di dalam sperma, mencegah terjadinya kelainan kromosom ya. Contohnya sayuran hijau seperti bayam, brokoli, asparagus, serta kacang polong dan alpukat. Yang ketiga itu ada vitamin C ya. Fungsi vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sperma dari radikal bebas yang bisa merusak DNA sperma. Contohnya ya, pasti tahu dong, contoh yang menghasilkan vitamin C seperti jeruk ya, kiwi, stroberi, paprika merah ya, dan tomat. Ada juga koenzim Q10 ya. Koenzim Q10 adalah antioksidan lain yang penting. Ini memberikan energi pada sperma sehingga mereka bisa berenang lebih cepat dan lebih kuat. Nah, apa saja yang menghasilkannya? Dari daging sapi ya. Daging sapi, ayam, ikan seperti ikan sarden dan makarel ya, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada juga omega 3, asam lemak ya. Fungsi dari omega 3 membantu meningkatkan motilitas sperma dan morfologi. Ini juga memiliki efek antiinflamasi yang baik untuk kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Contohnya, ikan berlemak seperti salmon, sarden ya, serta biji chia, kenari, dan minyak zaitun. Nah, lanjutnya ini dia bagian yang paling ditunggu. Kita akan bahas 10 makanan yang harus Anda masukkan ke dalam menu harian agar produksi sperma, agar kualitas sperma Anda itu optimal. Yang pertama ada biji labu. Karena biji labu ini kaya akan zinc dan omega 3. Tipsnya ya, biji labu ini bisa ditaburkan di salad atau dijadikan cemilan. Yang kedua ada kacang kenari. Kacang kenari mengandung sumber omega 3 dan antioksidan yang luar biasa. Sebuah studi menunjukkan konsumsi 75 gram kenari per hari bisa meningkatkan vitalitas sperma. Yang ketiga tiram ya, sumber zinc nomor 1 ini. Pria dengan masalah kesuburan seringkali memiliki kadar zinc yang rendah. Yang keempat tomat ya, tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang bisa meningkatkan jumlah sperma dan motilitas. Tipsnya masak tomat karena likopennya itu agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang kelima ada bayam dan sayuran hijau. Bayam dan sayuran hijau ini kaya akan folat ya, yang sangat penting untuk kesehatan DNA sperma. Buah-buah beri ya seperti stroberi, blueberry. Nah, buah-buahan ini mengandung antioksidan yang sangat banyak, bisa melindungi sperma dari kerusakan. Yang ketujuh ada ikan salmon. Ikan salmon ini terbukti mengandung sumber omega 3 terbaik ya. Selain itu, salmon juga kaya akan vitamin D. Yang kedelapan ada bawang putih. Bawang putih ini mengandung alisin yang bisa meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi.
Yang kesembilan ada alpukat ya. Alpukat ini kaya akan folat, vitamin E dan vitamin B6. Nah, nutrisi ini pada pokat ini sangat penting untuk motilitas sperma. Yang ke-10 ada buah delima ya. Buah delima penuh antioksidan yang bisa meningkatkan kualitas sperma secara signifikan. Nah, sama pentingnya dengan makanan yang benar, ada juga beberapa makanan yang sebaiknya Anda hindari atau dikurangi. Yang pertama, lemak trans dan lemak jenuh. Nah, lemak trans dan lemak jenuh ini biasanya ditemukan pada makanan cepat saji, gorengan, dan makanan olahan. Nah, lemak ini ternyata bisa menurunkan kualitas sperma. Nah, buat kalian yang sangat suka makanan cepat saji, gorengan, dan makanan olahan, sebaiknya dikurangi atau bahkan kalau bisa dihindari. Yang kedua ada gula berlebih ya. Minuman manis dan makanan tinggi gula bisa memicu peradangan yang tidak baik untuk kesuburan. Selanjutnya ada alkohol berlebihan ya. Konsumsi alkohol dalam jumlah besar dapat menurunkan produksi testosteron dan merusak sperma. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, makanan memainkan peran besar dalam kesuburan pria. Dengan memasukkan makanan-makanan super seperti yang kaya zinc, folat, antioksidan, Anda tuh sebenarnya sudah bisa mengambil langkah besar untuk meningkatkan kualitas sperma Anda. Ingat, ini bukan hanya makan sekali atau 2 kali, tapi tentang gaya hidup yang konsisten. Ya, jangan lupa, kesuburan adalah perjalanan bersama. Dukungan dari pasangan sangat penting ya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like video ini ya, share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video informatif lainnya. Nah, jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman tentang topik ini, kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya akan coba jawab di video berikutnya. Saya sangat senang sekali jika Anda berpartisipasi untuk berkomentar mengenai pengalaman ataupun cerita yang Anda dengar di sekitar Anda. Karena itu bisa menjadi wawasan atau pengetahuan baru buat saya maupun orang-orang yang juga menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan selalu sehat.